orang yang pernah saja bermimpi Rasulullah itu statusnya, kedudukannya betul-betul berjumpa dengan Nabi dalam keadaan nyata. Makanya kedudukannya itu boleh dikategorikan seperti kedudukannya para sahabat. Hadisnya sahih, dalam Muwatta ada, dalam riwayat kitab-kitab hadis ada, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah, man ra'ani fil manam fara'ani fil yaqadhah. Siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, maka dia melihat aku dalam keadaan nyata. Fa inna syaitan la yatamatsaluni, syaitan tak bisa dia menyerupai aku. Jadi kalau kita bermimpi dengan Rasulullah itu mimpi hak, mimpi kita itu benar, bukan dari syaitan itu. Nah, kalau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan tak bisa menyerupai diri Rasulullah, syaitan tak bisa menyerupai baginda Nabi SAW, baik itu dalam khayalan, dalam apa, tak bisa syaitan. Maka kalau kita bermimpi dengan Nabi SAW, itu bagian nikmat, itu bagian rezeki. Tapi hati-hati, banyak orang hari ini menjual mimpi dengan Rasulullah SAW. Saya tadi sebelum pergi ceramah, saya tadi bermimpi dengan Rasulullah, Nabi titip salam kepada kalian, Assalamualaikum. Mudah semudah itu. Jadi kata masyaikh kami, kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa datang ke rumah Allah ini di waktu yang begitu gelap. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi bukuriha barakallahu fi ummati fi bukuriha burika ummati fi bukuriha atau kama qala. Sesungguhnya umat aku, kata baginda Nabi, diberkahi di waktu bukuriha. Bukuriha di waktu pagi atau di waktu subuh. Dalam hadis yang lain, orang yang Allah jamin rezekinya, Allah jamin kesehatannya, dan Allah jamin keselamatannya, man ata masjida fi zulmin, orang yang mendatangi masjid dalam waktu gelap. Ulama mengatakan hadis waktu zulm adalah waktu subuh. Allah jamin rezekinya, Allah jamin kesehatannya, dan Allah jamin keamanannya. Kita bermohon kepada Allah, amalan yang kita lakukan saat ini termasuk bagian daripada yang menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Hadis kemarin daripada Abi Musa Asy'ari tentang ada 3 orang, 96 orang yang berganti-gantian untuk menaiki onta. Onta cuma satu, 6 orang rombongan berangkat perang, ganti-gantian naik onta. Akhirnya ada yang kakinya pecah-pecah, ada yang kakinya yang berdarah, sehingga dililit oleh dedaunan, dililit dengan kain dan lain sebagainya agar darahnya tidak keluar. Itu diceritakan oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabatnya. Tapi Abi Musa mengatakan, cerita itu setelah aku ceritakan, dan cerita itu pula yang aku sesali. Maksudnya yang tidak aku inginkan untuk menceritakannya lagi. Kenapa? Ada terbesit agak bangga sedikit di dalam hati. Pernah berperang dengan Rasulullah, keluar bersama Rasulullah, bergantian unta dengan Rasulullah, sampai senasib pecah kaki berdarah-darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saking kehati-hatiannya Abi Musa Asy'ari, semenjak aku menceritakan itu dan ada keinginan, ada sesuatu ghirah, ada yang lain di dalam hatinya, maka aku tidak menceritakan kisah itu lagi, dan aku menjadikan kisah itu perkara yang paling aku benci. Hadis hari ini daripada Amr bin Taghlib bi fathit ta musanna Taghlib. Ini sahabat baru lagi, jarang kita dengar nama sahabat ini, Amr bin Taghlib. Maka sahabat Nabi itu banyak. Sahabat Nabi yang ikut haji wada dengan Nabi itu 124.000 banyaknya.
Itu yang ikut haji wada dengan Rasulullah 124.000. Kira-kira berapa? Itu yang ikut. Yang tak ikut kita anggap ada berapa ribu kira-kira. Ya mungkin dengan 5.000 atau 10.000. Nah, banyak sahabat Nabi SAW. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah meridai mereka. Allah meridai mereka. Allah menjanjikan bagi mereka sesuatu pahala yang amat besar karena setia mereka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Nabi kita banyak punya sahabat. Yang ciri-ciri sahabat Nabi itu ada 3 kata ulama hadis. Ada 3 ciri sahabat Nabi. Man amin Nabi disebutkan dalam hadis, man ra'ani wa amin Nabi wa mata 'alal Islam. Pertama, orang yang man laqiyani, kan man ra'ani, man laqiyani, orang yang pernah berjumpa dengan aku. Pertama syaratnya man laqiyani, orang yang berjumpa dengan Nabi. Wa dakhala al-Islam, dan dia masuk Islam, maksudnya akidahnya Islam, itu termasuk sahabat Nabi. Yang ketiga, wa mata 'alal Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dakhala al-Islam wa mata 'alal Islam. Jadi ini yang disebut dengan sahabat Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi. Kalau tak berjumpa dengan Nabi tak disebut sahabat menurut ulama hadis. Maka oleh karena itu tak ada hari ini orang yang mengaku kalau dirinya sahabat Rasulullah. Karena yang sahabat Nabi itu berjumpa dengan Nabi. Maka dikisahkan seorang waliullah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tidak disebut sebagai sahabat Nabi oleh ulama hadis. Kenapa? Karena Uwais tak berjumpa dengan Rasulullah. Ketika dia ingin berangkat ke Madinah, maknya ingin ikut pula. Mak dah tua, berjalan mak susah, ni jauh perjalanan. Akhirnya karena dia taat kepada maknya, karena dia patuh kepada maknya, belajarlah dia. Diangkatnya lembu, diangkatnya sapi, naik dia ke atas gunung, turun balik, naik lagi gunung, turun balik, naik lagi gunung, turun balik. Sampai dalam satu riwayat itu 2 bulan dan 3 bulan setiap hari itu yang ia praktekkan. Ini supaya kebas ini, supaya sudah terbiasa, kuat pundaknya. Akhirnya betul, dah 3 bulan setelah itu dah dibawa emaknya berangkat ke Madinah, diangkat emaknya dibawa ke Madinah. Lama perjalanan Madinah, Syam Madinah cukup jauh juga. Sampai di Madinah sudah dapat info Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Nabi sudah meninggal dunia. Wah, sedihnya hati luar biasa, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Dia seorang mukmin, ingin rasanya nak bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai Madinah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Nah, kisah ringkas cerita balik daripada Uwais Al-Qarni. Baliknya Uwais Al-Qarni baru sampai Babul Madinah, sampai pintu Madinah, mau keluar dari Madinah itu, datanglah Umar ibn Al-Khattab. Jadi kata Umar, fulan tolong doakan aku kepada Allah. Ini Umar biasa bertawassul. Utsman pun biasa. Hadis dalam Sahih Bukhari ada itu ketika berangkat untuk haji. Biasa tawassul seperti itu biasa. Doa orang-orang saleh. Ya, doa orang saleh. Kita mungkin dari lisan kita, dari lisan kita, dari mulut kita susah doa kita dikabulkan oleh Allah. Mungkin dengan banyaknya dosa kita, mungkin dengan ada sesuatu yang penghalang sehingga doa kita susah dikabulkan Allah. Maka cara yang paling bagus itu minta doa kepada orang lain. Minta doa mungkin kepada orang yang terzalimi, minta doa mungkin kepada waliullah, minta doa biasa itu. Minta doa, mohon doakan aku punya hajat betul ni, tolong doakan agar terjual tanah guni dah lama tak terjual, tolong Ustaz doakan Ustaz. Nanti kalau dah terjual ada nanti untuk pesantren Ustaz. Rupanya terjual tanah tontok aja 4 dari ini. Jinyo pun tak bersobok dengan kita lagi. Tahunya tanah itu terjual, ada jemaah pula. Jumpa macam mana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Si Anu nak nampak saya lagi, mana dia? Itulah Ustaz, kayaknya ni lah pergi ke Jakarta kayak dompet anaknya Ustaz. Kenapa tu? Ni tanahnya di Sikol terjual gitu. Oh, cicip. Oh aja lah. Oh, gila. Dicuba pancing pakai WA. Kenapa ke situ lah cerita tadi? Curhat aja jadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah.
Apa khabar? Alhamdulillah sehat. Ustaz macam mana? Dia bukan baru. Alhamdulillah sehat. Yalah. Tak mungkin lah kita nak macam mana tanah petang lah terjual. Tak mungkin macam itu. Jadi yang pembeli tanah itu pun jemaah itu cukup banyak duitnya. Kalau memang ditepatinya janji sesuai dengan doa petang tu, sudah je lah cek lokal. Tapi itulah, makanya astagfirullahaladzim, kemana lupa kaji tadi. Jadi balik. Jadi doa kepada orang saleh. Jadi penting. Jadi Umar minta doa. Kata Sayyidina Umar, tolong doakan, kata Sayyidina Umar, aku ni Umar ibn al-Khattab. Kenapa? Jadi ada apa? Ini salah satu yang membuat senang atau terobati hati daripada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kenapa Tuan minta doa kepada aku? Jadi kata Sayyidina Umar memang mendengar betul dari Rasulullah. Kata Nabi, apabila ada orang nanti masuk pintu Madinah arah Yaman kalau tak salah, dari arah sana, kata Rasulullah, dan dia sedang menggendong ibunya, kata baginda Nabi SAW, minta doalah kepadanya. Jadi dia masuk tadi dari Yaman tadi menggendong ibunya, dibawa ibu menggendong ibunya, minta doalah kepadanya. Maka Allah akan kabulkan doanya, maka sesungguhnya dia adalah kekasih Allah. Itulah yang mengobati. Jadi Nabi sudah menyebut Uwais Al-Qarni ini. Itulah cuma yang mengobati. Jadi Rasulullah pernah menyebutkan itu. Iya, aku selalu, kata Sayyidina Umar, menghintai dalam setiap hari, mengintip siapa saja yang lewat di pintu ini. Semenjak Nabi mengucapkan itu, aku selalu mengintai dan menunggu-nunggu siapa orang yang lewat dari pintu ini. Belum ada orang yang lewat dari pintu ini yang menggendong sang ibunya, dia dari daerah Yaman, belum ada, kecuali baru engkaulah, kata Sayyidina Umar kepada Uwais Al-Qarni. Maka Uwais Al-Qarni tidak dikategorikan kepada sahabat Nabi karena tak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat sahabat yang kedua, wa amin Nabi, dia beriman dengan Rasulullah. Man laqiyani wa amin Nabi wa mata 'alal Islam. Dia berjumpa dengan Nabi, kemudian dia Islam, beriman dengan Nabi. Ada yang berjumpa dengan Nabi tapi tak beriman dengan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu itulah, dia sekedar berjumpa dengan Nabi Muhammad tapi tak beriman dengan Nabi Muhammad. Banyaklah di antara orang-orang yang memusuhi Sayyidina Rasulullah SAW. Maka Abu Jahal, Abu Lahab tidak disebut sahabat Nabi karena 3 rukun menjadi sahabat Nabi tidak dimiliki oleh Abu Jahal dan Abu Lahab yang satu ni. Dan yang kedua lagi, yang ketiga itu syaratnya sahabat Nabi wa mata 'alal Islam, dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Ada orang yang berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Nabi tapi meninggal dalam keadaan murtad wa iyadzubillah. Itu keluar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Yang munafik. Seorang munafik, Abu Lu'lu' al-Majusi, munafik. Ubay bin Salul. Ubay bin Salul. Sampai turun ayat kena Ubay bin Salul beriman. Awal berjumpa dengan Rasulullah, sempat beriman dengan Nabi. Tapi Ubay bin Salul di pertengahan jalan, dan itulah mulai Ubay bin Salul membuat fitnah terhadap Islam, rusak orang Islam sesama Islam, bertengkar, Islam sama Islam berperang. Nah, Ubay bin Salul lah daripada orang-orang yang munafik, yang diantaranya yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi tapi meninggal dalam keadaan kufar. Nah, kita ni kategori mana? Berjumpa dengan Rasulullah tidak, beriman dengan Nabi, alhamdulillah, meninggal dalam keadaan Islam, insya-Allah, mudah-mudahan. Nah, satu berarti yang tak kita dapatkan, yaitu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun kita tak berjumpa dengan Nabi secara nyata, orang yang pernah saja bermimpi Rasulullah, itu statusnya, kedudukannya betul-betul berjumpa dengan Nabi dalam keadaan nyata. Makanya kedudukannya itu boleh dikategorikan seperti kedudukannya para sahabat. Hadisnya sahih, dalam Muwatta ada, dalam riwayat di kitab-kitab hadis ada, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah, man ra'ani fil manam fara'ani fil yaqadhah. Siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, maka dia melihat aku dalam keadaan nyata. Fa inna syaitan la yatamatsaluni, syaitan tak bisa dia menyerupai aku. Jadi kalau kita bermimpi dengan Rasulullah tu mimpi hak, mimpi kita tu benar.
bukan dari syaitan itu. Nah, kalau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan tak bisa menyerupai diri Rasulullah, syaitan tak bisa menyerupai baginda Nabi SAW, baik itu dalam khayalan, dalam apa, tak bisa syaitan. Maka kalau kita bermimpi dengan Nabi SAW, itu bagian nikmat, itu bagian rezeki. Tapi hati-hati, banyak orang hari ini menjual mimpi dengan Rasulullah SAW. Saya tadi sebelum pergi ceramah, saya tadi bermimpi dengan Rasulullah, Nabi titip salam kepada kalian, Assalamualaikum, mudah semudah itu. Jadi kata masyaikh kami, hakikatnya sebenarnya orang yang jujur yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, dia tidak akan mudah mengumbar ke siapapun kalau dia pernah bermimpi Rasulullah. Kini ada ustaz ulama ini, saya tadi duduk ke sini ni berjumpa dengan Nabi. Kata Nabi, awak nanti masuk surga. Mak itu Nabi atau Nabi? Orang wacu ada Nabi. Nak Nabi dan Nabi. Pokoknya kalau namanya Ismail, namanya Ibrahim, orang wacunya tu imbaunya jarang imbau nama katanya. Nabi katanya. Nabi dengan O bukan dengan A. Nabi ke mana tu katanya. Mungkin Nabi tadi. Ya bukan Nabi. Saya naknya ada ustaz berceramah. Jadi kata dia, aku tadi malam dihadatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kita mengamalkan ini. Maka kalau orang menjual-jual nama Nabi, itu jangan terlampau percaya. Cuma kadang jemaah kita itu pula menarik dibuatnya. Itu pula yang disukai. Ini memang mantap ini datang Nabi langsung nih gurunya nih, tak ada pakai guru-guru, dia langsung Nabi. Nah, hati-hati, fa inna syaitan yatamusun. Di mana kita tahu kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada buka kitab-kitab tentang mimpi dengan baginda Nabi itu. Taunya kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Langsung dalam tidur tuh. Balik kita bangun dari tidur tuh, langsung kita yakin bahwa dalam mimpi itu adalah Rasulullah. Kenapa? Karena dalam mimpi itu sudah yakin kalau itu Rasulullah. Gitu mimpi Nabi. Tapi kalau bangun tidur, kita pikirkan lagi, agak-agaknya Nabi mungkin yang pakai baju putih itu. Ya Nabi itu Nabi. Alah, sampai pula ke kawan lagi. Aku malam tadi bermimpi dengan orang yang sosok pakai baju putih yang memegang tanganku, kemudian aku dibawanya masuk ke dalam Ka'bah. Rasa saya itu Nabi. Itu tak ada. Rasa-rasa itu tak ada. Dia yakin dalam tidurnya itu Rasulullah, sampai bangun dari tidur tak berubah kalau dalam mimpinya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia orang yang berjumpa dengan baginda Nabi fil manam. Orang yang berjumpa, orang sahabat Nabi ada 3, man ra'ani, orang yang berjumpa, man laqiyani, berjumpa dengan aku, wa amina bi, dia beriman denganku kata Nabi, wa mata alil Islam, kemudian dia masuk ke dalam Islam.